Tahukah Anda, seorang anak dari pulau kecil, Laut Mediterania, berhasil menguasai hampir seluruh Eropa. Dialah adalah Napoleon Bonaparte. Kembali lagi di channel Ajis Muhammad. Napoleon lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1769 di Pulau Korsika, yang saat itu baru saja menjadi bagian dari Prancis. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan kecil, ia tumbuh dengan kehidupan yang sederhana. Sejak muda, Napoleon menunjukkan kecerdasan luar biasa dan memilih meniti karir sebagai perwira militer. Kesempatannya datang ketika terjadi revolusi Prancis. Di tengah kekacauan politik, Napoleon berhasil memenangkan berbagai pertempuran penting. Namanya semakin terkenal setelah memimpin pasukan Prancis dalam kampanye militer di Italia dan Mesir. Pada tahun 1799, Napoleon melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan. 5 tahun kemudian, tepatnya pada 1804, ia menobatkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Berbeda dari tradisi sebelumnya, Napoleon bahkan meletakkan mahkota di kepalanya sendiri, sebagai simbol bahwa kekuasaan tidak diberikan oleh siapapun. Sebagai pemimpin, Napoleon bukan hanya seorang jenderal hebat. Ia juga melakukan banyak reformasi. Salah satunya warisan terbesarnya adalah Napoleonic Code atau Kode Napoleon, yaitu sistem hukum modern yang menjadi dasar hukum di banyak negara hingga sekarang. Ia juga memperbaiki sistem pendidikan, pemerintahan, dan perpajakan sehingga Perancis menjadi negara yang lebih teratur. Di medan perang, Napoleon hampir tidak terkalahkan. Ia memenangkan puluhan pertempuran dan memperluas wilayah kekuasaan Perancis hingga mencakup sebagian besar Eropa. Banyak kerajaan tunduk kepadanya, membuat menjadi salah satu penguasa paling kuat pada masanya. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1812, Napoleon memutuskan menyerang Rusia. Keputusan ini menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Musim dingin yang sangat ekstrim, kelaparan, dan serangan pasukan Rusia menghancurkan sebagian besar tentaranya. Dari sekitar 600.000 pasukan yang berangkat, hanya sebagian kecil yang berhasil kembali. Kekalahan itu melemahkan kekuasaannya. Pada tahun 1814, Napoleon dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba. Namun kisahnya belum berakhir. Setahun kemudian ia berhasil melarikan diri dan kembali memimpin Prancis dalam periode yang dikenal sebagai 100 hari. Sayangnya kebangkitannya hanya berlangsung singkat. Pada tahun 1815, Napoleon dikalahkan dalam pertempuran Waterloo di wilayah yang kini termasuk Belgia. Setelah itu, Napoleon diasingkan ke Pulau Saint Helena yang terpencil di Samudra Atlantik Selatan. Di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya hingga meninggal pada 5 Mei 1821 pada usia 51 tahun. Meski pemerintahannya telah berakhir lebih dari 2 abad yang lalu, pengaruh Napoleon masih terasa hingga kini. Strategi militernya dipelajari di akademi militer di seluruh dunia. Sementara sistem hukumnya masih menjadi inspirasi bagi banyak negara. Napoleon Bonaparte membuktikan bahwa seseorang dapat bangkit dari latar belakang yang sederhana menjadi penguasa terbesar di zamannya. Namun, kisahnya juga mengajarkan bahwa ambisi yang terlalu besar dapat membawa seseorang menuju kejatuhan. Dari seorang anak di Pulau Korsika menjadi Kaisar Prancis, menguasai hampir seluruh Eropa, lalu berakhir dalam pengasingan. Itulah perjalanan luar biasa Napoleon Bonaparte.